Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Baik, gimana keadaannya anak-anak? Sehat selalu ya? Baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya sebelumnya mari kita membaca doa dulu. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang puasa. Sebelumnya dipersiapkan dulu buku-bukunya untuk nanti bisa mencatat yang ada di layar. Baik, silakan perhatikan di layar fikih kelas 8 SMP ITA Al-Falah, pembahasan tentang puasa. Yang pertama yang akan kita bahas untuk pengertian puasa. Puasa secara bahasa berasal dari kata as-shaum yang berarti menahan. Seperti seseorang yang menahan diri dari berbicara, maka dia tidak boleh berbicara. Dan seandainya dia menahan diri dari makan, berarti dia tidak boleh makan. Sesuai dengan firman Allah yang artinya, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara kepada siapapun pada hari ini. Quran Surat Maryam ayat 26. Kemudian, sedangkan puasa menurut istilah adalah menahan diri dari makan dan minum dan segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat dan syarat tertentu. Kemudian dasar hukum puasa. Dasar hukum puasa yang paling umum terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian syarat-syarat berpuasa. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan syarat wajib puasa, kemudian ada juga yang dinamakan dengan syarat sahnya puasa. Yang pertama, syarat wajib puasa yang pertama adalah Islam. Sesuai dengan sabda Rasul yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 golongan terlepas dari hukum, yaitu yang pertama orang tidur hingga ia bangun, atau anak-anak hingga dia balik, kemudian orang gila hingga ia berakal atau sadar. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 2031. Kemudian syarat wajib yang kedua adalah berakal sehat, yaitu yang dimaksud dengan berakal sehat adalah bukan orang gila. Maka orang gila tidak wajib untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga, syarat wajib puasa yang ketiga adalah berbadan sehat. Jadi orang yang sedang sakit dibolehkan tidak berpuasa, tetapi wajib mengqadha puasa ketika dia telah sehat kembali. Kemudian selanjutnya syarat wajib yang keempat, yaitu bermukim atau menetap. Maksudnya adalah orang yang dalam perjalanan itu boleh tidak berpuasa, tetapi dia wajib mengganti puasa tersebut di hari yang lain. Kemudian selanjutnya, syarat wajib puasa yang selanjutnya yaitu suci dari haid dan nifas bagi wanita. Penjelasannya, wanita yang sedang haid ataupun nifas tidak boleh berpuasa, tetapi wajib mengganti puasanya ketika dia telah suci kembali.
Kemudian yang terakhir untuk syarat wajib puasa adalah mampu melaksanakan puasa, yaitu orang yang berusia lanjut boleh tidak berpuasa tetapi wajib membayar fidyah kepada fakir miskin. Penjelasannya nanti ada di bawah ya. Kemudian syarat sah puasa. Yang pertama Islam sesuai dengan madhab Syafi'i ya. Yang pertama Islam, yang kedua tamyiz atau baligh. Kemudian yang ketiga suci dari haid dan nifas, dan yang keempat bukan pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Kemudian selanjutnya rukun puasa. Rukun puasa yang pertama yaitu niat. Apa itu niat? Yaitu niat adalah menyengajakan untuk melaksanakan puasa karena ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak sah puasa kalau tidak berniat, sebagaimana sabda Nabi yang artinya sesungguhnya sahnya semua amalan itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Niat untuk puasa wajib dilakukan pada malam hari sebelum fajar, sebagaimana sabda Nabi yang artinya siapa yang tidak berniat puasa pada malam hari maka ia tidak mempunyai puasa. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi khusus untuk puasa wajib maka dia wajib untuk berniat sebelum terbitnya fajar. Di luar puasa wajib maka boleh dia berniat ketika fajar telah terbit, dengan syarat dia belum makan sesuatu, memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya yang dapat membatalkan puasa atau menggugurkan puasa. Ya. Kemudian yang kedua, rukun puasa yang kedua ada yang dinamakan dengan imsak. Apa itu imsak? Imsak artinya adalah, bisa dilihat di layar, menahan atau meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu yang dinamakan dengan imsak. Itulah rukun puasa. Kemudian ada juga amalan-amalan sunnah atau amalan-amalan yang dianjurkan saat kita sedang puasa. Yang pertama ada makan sahur. Dalam hadis dijelaskan dari Anas, dia berkata, hendaklah makan sahur karena dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian amalan sunnah yang dilakukan di saat kita puasa yang kedua adalah menggosok gigi atau bersiwak ketika pagi hari sebelum matahari terbit. Disunahkan untuk menggosok gigi atau bersiwak pada pagi hari dan dimakruhkan pada sore hari seperti pada sabda Nabi yang berbunyi, idza dumtum fastaku bil ghada'i wala tastaku bil ghasyi. Rawahul Tabrani. Yang artinya Rasulullah bersabda, jika kamu berpuasa, bersiwaklah pada waktu pagi dan janganlah bersiwak pada waktu sore. Kemudian yang ketiga, amalan sunnah yang ketiga adalah menyegerakan berpuasa. Apabila sudah tiba waktu berpuasa, maka disunahkan untuk segera berbuka puasa, meskipun hanya seteguk air. Berbuka dengan kurma ataupun makanan yang manis dan belum dimasak. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, berbukalah sebelum sholat maghrib dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, beliau minum air beberapa teguk. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang selanjutnya, sunnah puasa yang selanjutnya adalah membaca doa ketika berbuka puasa. Seperti yang biasa kita baca, Allahumma laka sumtu
wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian selanjutnya, sunnah puasa yang selanjutnya adalah memperbanyak bersedekah. Kemudian yang selanjutnya, memberi makan untuk berbuka puasa bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran. Ada juga sholat lail, yaitu sholat tarawih, sholat witir, yang hukumnya sunnah tapi sangat dianjurkan ketika sedang puasa bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya, hal-hal yang makruh dilakukan ketika berpuasa. Yang pertama, berkumur-kumur. Yang pertama, hal yang tidak boleh dilakukan ketika berpuasa karena hukumnya makruh, dapat mengurangi kebaikan berpuasanya. Yang pertama adalah berkumur-kumur ketika puasa. Kemudian yang kedua, bersiwak atau menggosok gigi setelah tergelincirnya matahari. Berarti setelah sholat duhur ya, ketika waktu duhur, maka diusahakan tidak menggosok gigi atau bersiwak, karena itu bisa menyebabkan kemakruhan. Kemudian selanjutnya mencicipi makanan walaupun tidak sampai tertelan, itu hukumnya makruh menurut sebagian ulama. Kemudian hal-hal yang makruh selanjutnya adalah berbekam. Selanjutnya, sengaja melambatkan berbuka, itu juga hukumnya makruh. Apabila beduk telah berbunyi, arti tanda berbuka puasa ya, ketika azan maghrib, maka bersegeralah untuk berpuasa walaupun hanya seteguk air ataupun 1 biji kurma. Kemudian hal makruh selanjutnya adalah berkata kotor, karena dengan berkata kotor dapat mengurangi kebaikan pahala daripada puasa tersebut. Kemudian yang terakhir ada yang namanya memperbanyak tidur. Orang yang memperbanyak tidur ketika berpuasa itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena masih banyak perbuatan yang lain yang bisa dilakukan ketika berpuasa. Berpuasa itu bukan waktunya untuk bermalas-malas. Bukan waktunya untuk bermalas-malas dengan cara tidur-tidur. Itu ya. Perhatikan, untuk perbuatan-perbuatan makruh ini apabila sering dilakukan, maka nanti sampainya akan menimbulkan membatalkan puasa. Jadi walaupun makruh, tetap harus diusahakan untuk menghindari hal-hal tersebut. Kemudian selanjutnya, hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja dapat membatalkan puasa, tetapi makan dan minum yang tidak sengaja karena lupa mungkin, maka itu tidak membatalkan puasa, sebagaimana sabda Rasul yang artinya, siapa yang lupa bahwa ia berpuasa kemudian dia makan atau minum, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya. Sesungguhnya Allah lah yang memberinya makan dan minum. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang kedua, hal-hal yang membatalkan puasa adalah jima, yaitu hubungan suami istri ya. Maka itu dapat membatalkan puasa, bahkan apabila dia melanggar larangan tersebut, dia akan mendapatkan kafarat, yaitu hukuman dari Allah yang harus dia laksanakan, yaitu memerdekakan budak. Kalau tidak mampu, maka dia wajib berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang ketiga, hal yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Oh ya, keluar mani dulu ya. Yang ketiga adalah keluar mani dengan sengaja. Kemudian yang keempat, hal yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja, mungkin dengan memasukkan jari ke dalam mulut sehingga
dapat membuatnya mual, akhirnya muntah, maka itu membatalkan puasa. Kemudian hal yang membatalkan puasa selanjutnya adalah gila, mabuk, ayan atau pingsan. Kemudian selanjutnya hal yang membatalkan puasa adalah murtad, yaitu keluar dari agama Islam, maka hukumnya batal dia punya puasa. Kemudian yang selanjutnya adalah keluar haid atau nifas bagi perempuan, maka puasanya batal. Kemudian selanjutnya macam-macam puasa wajib. Macam-macam puasa wajib antara lain yang pertama sudah kita fahami bersama ya, yaitu ada yang namanya puasa Ramadan. Yaitu puasa Ramadan merupakan jenis puasa yang paling umum ya, yang paling kita ketahui. Merupakan puasa wajib selama 1 bulan penuh pada bulan Ramadan bagi setiap umat Islam yang sudah baligh. Kewajiban melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 183 yang sudah kita baca tadi di awal ya. Kemudian puasa wajib selanjutnya adalah puasa nazar. Apa itu puasa nazar? Puasa nazar adalah puasa yang dilakukan karena sebuah janji. Itu ya. Karena sebuah janji seperti hadis tadi yang sudah kita bahas di atas tadi. Nazar sendiri secara bahasa berarti janji, sehingga puasa yang dinazarkan memiliki hukum yang wajib karena dia ada janji di situ ya. Maka janji wajib ditepati. Maka hukumnya puasa nazar adalah hukumnya wajib. Kemudian puasa wajib yang ketiga ada yang namanya puasa denda atau kifarat. Salah satu kifarat tadi ya sudah dibahas, ketika puasa kemudian berhubungan jima, maka dia akan mendapatkan kifarat. Kemudian apa yang dinamakan puasa denda? Yakni puasa yang dilakukan untuk menggantikan dam atau denda atas pelanggaran perbuatan wajib. Contohnya tidak melaksanakan puasa ketika bulan Ramadan, maka dia wajib berpuasa ketika bulan Ramadan telah lewat. Hukumnya adalah wajib. Puasa ini, puasa denda tadi bertujuan untuk menghapuskan dosa yang telah dilakukan karena meninggalkan puasa. Kemudian macam-macam puasa sunnah. Yang pertama ada namanya puasa Syawal. Apa itu puasa Syawal? Puasa Syawal adalah nama bulan ya, bulan Syawal setelah bulan Ramadan. Puasa Syawal adalah puasa yang dilakukan selama 6 hari di bulan Syawal. Puasa ini bisa dilakukan secara berturut-turut dari tanggal 3 Syawal sampai dengan tanggal, intinya berurut-urut ya, dari tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 berurut-urut. Boleh juga dijelang-jelang, hari ini puasa, besok enggak, besok lagi puasa, dengan syarat masih di dalam bulan Syawal. Kemudian puasa sunnah yang selanjutnya ada namanya puasa Arafah, yaitu salah satu puasa yang sangat dianjurkan bagi umat Islam yang tidak sedang berhaji. Sedangkan bagi umat yang sedang berhaji tidak ada keutamaan untuk berpuasa pada hari Arafah atau pada tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa Arafah sendiri mempunyai keistimewaan bagi pelaksananya,
yaitu akan dihapuskan dosa-dosa pada tahun lalu serta dosa-dosa di tahun yang akan datang. Hal tersebut dijelaskan pada hadis riwayat Muslim. Kemudian puasa sunnah yang selanjutnya ada namanya puasa tarwiyah. Apa itu puasa tarwiyah? Yaitu puasa yang dilaksanakan pada hari tarwiyah, yakni tanggal 9 Zulhijjah. Sebelum dilaksanakannya puasa Arafah, ada yang namanya puasa tarwiyah. Istilah tarwiyah sendiri berasal dari kata tarawwa, yang berarti membawa bekal air. Hal tersebut karena pada hari itu para jamaah haji membawa banyak bekal berupa air zam-zam untuk persiapan di Arafah, kemudian menuju ke Mina. Kemudian yang keempat, macam puasa sunnah yang keempat ada namanya puasa Senin Kamis yang sering kalian kerjakan ya. Puasa ini merupakan puasa sunnah yang paling populer ya, yang paling terkenal. Puasa Senin Kamis ini berawal ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk senantiasa berpuasa di hari Senin dan hari Kamis. Kenapa? Karena hari Senin merupakan hari kelahiran beliau. Hal tersebut juga menjadikan dalil bahwasanya merayakan hari ulang tahun itu boleh asalkan dengan syariat yang benar. Sedangkan puasa hari Kamis adalah hari pertama kali Al-Quran diturunkan. Hal tersebut yang membuat puasa Senin Kamis hukumnya sunnah. Kemudian puasa selanjutnya ada namanya puasa Daud. Puasa jenis ini merupakan puasa yang paling unik ya, karena pasalnya puasa Daud adalah puasa yang dilakukan secara selang-seling, sehari puasa, sehari tidak. Apa tujuan puasa Daud? Untuk tujuan puasa Daud adalah untuk meneladani puasanya Nabi Daud alaihissalam. Puasa jenis ini juga puasa yang paling dicintai sama Allah. Sehari puasa, sehari tidak. Kemudian puasa sunnah yang selanjutnya ada namanya puasa Asyura atau puasa pada bulan Muharram. Kenapa harus puasa di bulan Muharram? Bulan Muharram yang disunnahkan untuk memperbanyak puasa, boleh di awal, boleh pertengahan ataupun di akhir. Namun puasa yang paling utama adalah pada hari Asyura, yaitu pada hari tanggal ke-10 pada bulan Muharram. Puasa jenis ini dikenal di masyarakat dengan istilah Yaumul Asyura atau hari Asyura, tepat pada tanggal ke-10 bulan Muharram. Hal ini dilakukan karena banyak peristiwa-peristiwa Islam, peristiwa-peristiwa Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang terjadi. Maka Rasul pun menganjurkan untuk berpuasa di bulan Muharram ini atau dinamakan bulan Asyura, puasa Asyura. Karena sebagai rasa ucapan syukur karena peristiwa-peristiwa besar pada dalam Islam tersebut ya. Kemudian selanjutnya ada namanya puasa Ayyamul Bid. Semua umat Islam umumnya disunahkan untuk berpuasa minimal 3 kali dalam sebulan. Namun puasa lebih utama dilakukan pada Ayyamul Bid, yaitu pada hari ke-13, 14 dan 15 dalam bulan-bulan Hijriah atau bulan pada kalender Islam. Puasa Ayyamul Bid sendiri mempunyai arti hari putih karena pada malam-malam tersebut bulan purnama bersinar dengan sinar rembulannya yang putih. Kemudian puasa sunnah selanjutnya ada namanya puasa Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Tidak hanya bulan Ramadan yang mempunyai keistimewaan yang luar biasa,
Namun bulan Sya'ban juga memiliki keistimewaan tersendiri. Pada bulan Sya'ban dianjurkan agar umat Islam mencari pahala sebanyak-banyaknya. Salah satunya adalah dengan melakukan puasa pada awal pertengahan bulan Sya'ban sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah. Baik, demikian pembahasan materi pada kesempatan hari ini tentang puasa. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini bisa kita ambil manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelumnya silahkan untuk absen bisa menuliskan nama di kolom komentar beserta kelasnya. Dan jangan lupa apabila ada pertanyaan silahkan bisa dicantumkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Sebelumnya saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.